Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kita kembali akan berbagi informasi. Kali ini untuk Bapak Ibu, teman-teman operator yang mendapat tugas untuk melakukan pekerjaan validasi data peserta didik tingkat akhir ya, untuk penerimaan e-ijazah. Sebagaimana kita tahu, tahun ini tidak ada ijazah tulis tangan ya, makanya adalah e-ijazah. Lalu apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan teman-teman operator untuk yang sudah ditugasi ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman, langsung saja kita akan spill edaran dari Pusdatin Kemdiknas ya. Ini ada 4 poin sebenarnya pekerjaan Bapak Ibu ya di sini ya. Nanti untuk kaitannya dengan ijazah ada 4 poin. Yang pertama adalah kesesuaian nama madrasah atau sekolah. Apabila ada yang tidak sesuai, silakan nanti ke Verbal SP ya. Ini silakan login Verbal SP. Kemudian yang kedua, kesesuaian jumlah peserta didik. Kesesuaian jumlah peserta didik dengan akhir kelas 9-nya kalau MTS. Kemudian kalau MI kelas 6-nya, kalau MA kelas 12-nya sudah sesuai atau belum dengan data yang ada ya. Jika belum sesuai, maka berhubungan dengan EMIS lagi ya. Ini kaitannya dengan EMIS kalau madrasah, kalau sekolah di Dapodik. Kemudian yang ketiga, itu adalah validitas data peserta ya. Validitas data peserta didik tingkat akhir ya, yang meliputi nama, NIK. Jika ada yang belum valid, maka silakan ini sama saja pembaruan melalui Verbal PD atau NISN ya. Jika NISN-nya yang tidak valid, Verbal NISN. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman operator sudah paham lah. Kemudian yang keempat adalah ketika kepala madrasah ya mungkin tidak sesuai dengan yang ada. Nah, ini kembali lagi nanti ke EMIS ya Bapak Ibu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Verbal SP. Jika merasa nama madrasahnya sudah sesuai dengan yang tercantum ya, maka ya Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun ya, cuma cek saja bisa ya. Silakan dicek Bapak Ibu teman-teman, tinggal klik saja di surat ya. Di surat di edaran tadi ini sudah ada Verbal SP. Silakan Bapak Ibu login ya. Untuk login itu menggunakan akun verbal ya Bapak Ibu. Jadi ada akun verbal PD, verbal PTK, kemudian verbal SP itu biasanya sama Bapak Ibu ya. Verbal SP, verbal PTK, verbal PD itu sama. Kemudian login. Ini jika memerlukan perubahan ya, di sini di menu silakan di menu kemudian perbaikan data ini ya, di perbaikan data. Nah, silakan di sini bisa dirubah, tapi ini memerlukan persetujuan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak perlu melakukan ini ya. Ini yang pertama, Verbal SP adalah untuk nama satuan pendidikan ya, kita lewati. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir ya, melalui laman ini referensi data.kemdikbud.go.id. Diklik saja Bapak Ibu, atau silakan di browser ya, ditulis referensi data.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita login Bapak Ibu. Loginnya sama dengan akun yang tadi ya, email dan passwordnya. Silakan kita login. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau sudah login berarti di pojok kanan atas ini ada nama Bapak Ibu ya, dan nama madrasahnya ya. Di sini ada beranda, ada dashboard ya. Dashboard itu untuk melihat ya, ini akreditasi satuan pendidikan secara global, layanan, kemudian peserta didik, tapi ini masih secara global. Tapi Bapak Ibu jika ingin rinci bisa di scroll di atas ya, ini misalkan kemudian agama, jenjangnya ya, Dikdas atau Dikmen ya, kemudian MI, MTS. Nah, ini tinggal jika memang memerlukan lebih ringkas itu bisa di reset ya, terapkan. Ini untuk menampilkan saja Bapak Ibu data ya, grafik. Kemudian ada DNS, DNT. Ini kalau DNT belum ya, baru DNS. Ini secara global masih. Kemudian progres ini untuk dashboard, kita lewati saja dashboard. Yang perlu tugas Bapak Ibu adalah di data verifikasi ya. Untuk saat ini di data verifikasi. Kemudian nanti ketika sudah selesai berarti lihat DNS ya. Ketika nanti DNS sudah ditetapkan, maka bisa lihat DNT di sini, daftar nominasi tetap. Jadi kita mulai dari data verifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan silakan dicek. Ini tampilan seperti ini. Untuk cara mencari nama madrasah atau sekolah Bapak Ibu ada 2 cara. Bisa langsung ke provinsinya, ini nama provinsinya diklik ya Bapak Ibu.
misalkan DKI Jakarta diklik, ini akan muncul kabupaten-kabupaten dan jumlah sekolahnya ya nih. Atau Bapak Ibu juga dari atas bisa di scroll supaya tidak terlalu banyak, bisa dari Kemenag ya. Ini bisa di scroll supaya datanya tidak terlalu banyak. Misalkan MI, kemudian statusnya misalkan Bapak Ibu madrasahnya swasta atau negeri, bisa di scroll. Misalkan negeri di scroll, maka tidak terlalu banyak datanya. Nah, tidak terlalu banyak. Tinggal misalkan DKI Jakarta diklik ya. Kemudian kotanya diklik ya, nama kotanya akan muncul. Nah, ini ada nama kecamatan, diklik lagi. Ini muncul nama sekolah. Jadi di sana cuma ada satu ya kebetulan ya. Itu contoh saja Bapak Ibu. Coba kita cari yang agak banyak. Misalkan saya ambil Jawa Barat ya. Nah, ini berarti semua Bapak Ibu. Muncul kecamatan, silakan dicari sampai kecamatan. Jika di sini banyak muncul, Bapak Ibu bisa selanjutnya ya dicari ya. Nih namanya yang mana. Nah, ini untuk nama ya, satuan pendidikan. Ya, status, jenjang, akreditasi ini silakan dicek. Jadi untuk di verbal yang menu satuan pendidikan ini Bapak Ibu fokus di menu akreditasi ya, kolom kanan ya, silakan di scroll ya sekolahnya, silakan ini dicek benar atau tidak akreditasinya A atau B atau C, itu silakan dicek. Itu silakan cari nama Bapak Ibu. Jika ingin detail silakan klik saja ini NPSN ya. Ini data akan muncul. Contoh saja. Ini di menu submenu satuan pendidikan akreditasi, yang dicek adalah akreditasinya. Oke ya Bapak Ibu, hanya cek akreditasi. Kemudian nah, jika ada perubahan bagaimana? Jika ternyata salah tadi di keterangan ya, verbal SP Bapak Ibu ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah verifikasi data peserta didik. Sama seperti tadi, bisa di scroll di sini, disortir dari atas dulu supaya tidak terlalu banyak tampilannya, atau mungkin langsung. Jika saya pilih Jawa Barat, nah ini muncul kabupaten kota, silahkan diklik nama kabupaten kotanya, akan muncul kecamatan. Kecamatan kita klik akan muncul nama-nama sekolah. Silahkan cari nama sekolah Bapak Ibu. Jika tidak muncul, nah ini dicari ya, di scroll. Oh, bisa juga pakai pencarian sebenarnya dari atas ya. Dipakai pencarian di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Oke, yang perlu dilakukan di sini adalah untuk peserta didik ya Bapak Ibu, cek di NSN ya, valid atau valid ya, apakah sudah sama jumlah peserta didik ya, yang valid berapa NSN-nya, NIK-nya berapa, NISN dan NIK. Jika sudah sama semua ini dengan jumlahnya ini, berarti ini sudah tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi residu ini di sini 0. Yang ada masalah itu yang ini, di residu masih ada. Berarti langkah tadi yang di edaran, kalau jumlah kesesuaian, kalau sekolah ke Dapodi, kalau madrasah berarti ke emis, diperbaiki lagi, disesuaikan dengan emisnya gitu. Ini untuk peserta didik ya, jumlah peserta didik. Kemudian selanjutnya jadi jumlah kesesuaian datanya ya. Kemudian residu NISN, di sini muncul residu NISN. Nah, ini datanya silakan dicek. Misalkan nama sekolah Bapak Ibu ya. Misal ini residu. Nah, yang sudah oke itu yang 00 ya Bapak Ibu ya. Pastikan nama madrasahnya dicari. Kemudian yang 00 ini yang sudah oke. Yang perlu diperbaiki adalah yang masih ada angkanya di sini. Berarti ada residu, maka yang harus dilakukan tadi ke emis ya kalau madrasah. Oke. Kemudian residu NISN sama langkahnya ya. Klik provinsi, sama dari atas itu sama kabupaten, cari sekolahnya ya, kecamatannya diklik, muncul sekolah. Kemudian NISN-nya dicek, yang sudah fix, sudah valid itu yang residunya 00. Jadi jumlah peserta dengan valid NISN itu sama. Ini sudah oke. Berarti tidak perlu ke NISN ya, verbal NISN, berarti tidak perlu. Itu Bapak Ibu ya.
Kemudian residu kependudukan, ini kaitannya dengan NIK ya. Ini ada NIK, nama, ini masing-masing kita cek sama tadi, provinsinya dicek, kemudian kecamatannya dicek ya, kemudian ya kecamatan, sekolahnya silakan misalkan sekolahnya mana Bapak Ibu ya, tinggal dipilih. Ini data-data ini pastikan sudah 00 Bapak Ibu ya. Ini valid, yang sebelah kiri jumlah peserta didik itu berapa, valid kependudukan itu berapa. Jika sudah sama maka itu sudah oke. Berarti di sini tidak ada yang residu, NIK-nya 0, namanya 0, tanggal lahir 0, tempat lahir 0, nama ibu kandung 0, jenis kelamin juga 0. Jika yang perlu diperbaiki itu tadi ya, jika ada yang tidak sama maka ke mana tadi, ke Verpal PD ya, ke Verpal PD ya, untuk validitas ke Verpal PD Bapak Ibu perbaikannya ya. Oke, kemudian residu kepala sekolah. Ini pastikan kepala sekolah di sini sesuai ya. Ini yang kosong berarti sudah oke ya Bapak Ibu, tidak ada residu ya. Jadi yang itu yang di sini belum bintang itu berarti perlu diperbaiki untuk kepala sekolahnya. Kemudian menu selanjutnya di DNS, ini bisa dicek DNS ya, data DNS-nya. Sama langkahnya sama Bapak Ibu ya, dari atas klik provinsi, kabupaten, kecamatan, cari. Nah, ini klik nama sekolahnya ya, dicari ya silakan. Kemudian di cek desanya jumlahnya ya, peserta didik berapa, ini ya valid berapa. Oke, ini belum ditindaklanjuti ya Bapak Ibu ya untuk DNS. Oke, nanti otomatis akan muncul jika sudah ditetapkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu kerjakan sekali lagi adalah di menu A ya, data verifikasi Bapak Ibu ya, dan yang lain adalah penunjang untuk DNS, DNT itu nanti untuk kita juga tinggal unduh ya Bapak Ibu ya. Jika sudah dikatakan kita bisa unduh dari sini. Oke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu yang perlu dilakukan ya dari edaran tadi. Ada 4 poin yang harus dilakukan oleh teman-teman operator. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan data ibu teman-teman ya. Kalau ada berarti tadi hubungannya dengan emis, dengan Verpal PD, dengan Verpal NISN ya, jika ada permasalahan di residu. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman. Barangkali ada yang saat ini akan mengerjakan untuk referensi atau pendataan siswa tingkat akhir untuk ijazah ya. Semoga lancar semuanya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, tekan bel loncengnya agar tidak kita upload video baru Bapak Ibu menerima notifikasi dan tidak ketinggalan. Terima kasih. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.